Saya absen dulu. Hari Senin 12 November ini. Abdul Fajid Salihin, Abelia, Ahmad Rifaldi, Aisyah Juniarsi, Anggi Saputra, Ardelia Maharani, Shalina Ferda Tania Berta, Dewi Anjani, Dini Aulia Putri, Erika Cynthia, Pak Alay, Gita Ramadhanti, Rosnul Maina, Imam Abu Hanifah, Khairun Nisa, Lintang Septiani, Mamar Diskan ya, Muhammad Amrudin, Muhammad Gilang sakit, Lokal Jindan juga dispen. Rosi Jindan itu futsal. Mutiara Wulandari. Duduknya pindah. Rolling gitu ya. Musuhan dulu. Jangan dong. Naya Puspitaningrum, Nova Ayu Putri, Nurul Nazar, sakit. Baru pulang tadi. Oh yang tadi kemarin. Puput Anissa, Turatu Aini Husaina, Raska Mahesha, ada? Resia Yusari, Rosita, Sabar sakit. Sagita Maharani, Siti Fatimah, Siti Nabila, Penlansia. Berdua berarti tadi ya? Ya, berdua. Berdua sakit. Siti Ratna. Dan Yayan, hadir ya. Semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ya, hari ini kita adalah pertemuan pertama ya di bab pertama, yaitu tentang makna dan kewajiban warga negara. Masih ingat nggak materi KKK di kelas 11 sebelumnya di semester 2? Bukan apa ya? Tapi sebelumnya pernah dapat materi tentang hak dan kewajiban? Nah, mungkin itu hak dan kewajiban secara umum ya. Hak asasi manusia begitu kan? Ya, tapi ini ada ujungnya nih. Belakangnya ada warga negara. Bedanya apa kira-kira ya? Hak kewajiban yang biasa ini secara hak asasi kita miliki sama yang ada warga negara. Kira-kira udah kebayang perbedaannya nggak? Kebayang? Kebayang apa saja hak warga negara kebayang? Apa hak warga negara yang kalian bayar pajak itu masuk hak apa kewajiban? Lagi hak kita sebagai warga negara, hak untuk hidup, ada lagi hak untuk apa? Hak untuk dilindungi sama siapa?
ya, karena anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan tadi ya. Akhirnya kan meninggal ya. Meninggal ya. Ini memang itu salah satu hak yang lah. Kemarin jadi kita ada berita viral yang di Kalideres ingat? Oh iya. Apa kasusnya? 3 minggu. Oh yang satu keluarga meninggal. Diduga gara-gara Nggak makan 3 minggu. nggak makan 3 minggu. Iya 3 minggu. Wah, berarti kira-kira nggak makan 3 minggu? Ada hak yang dilanggar? Itu haknya terlanggar ya berarti ya? Mendapatkan kehidupan yang layak. Jadi kebayang hak warga negara ya? Dari kewajiban warga negara apa saja? Tidak merusak apa? Fasilitas umum. Contohnya ketika kalian ada yang lagi suka nonton bola nggak? Di stadion. Kemudian suka? Nggak pernah. Ya. Siapa yang pernah? Kamu pernah? Oh pernah tapi dulu ya? Ya kira-kira ada kerusuhan nggak? Nggak ada ya. Tapi mungkin nggak berita-berita yang beredar kan itu memicu kerusuhan ya? Karena banyak kerumunan orang. Dan biasanya pelampiasannya bukan hanya ke manusia ya, tapi fasilitas umum juga dirusak. Itu juga salah satu hal yang tidak boleh dilakukan ya, karena ada kewajiban kita untuk menjaga fasilitas umum. Nah, tapi sebelum ke situ, itu nanti pembahasannya akan ada di 3 pertemuan selanjutnya, gitu ya, tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Nah, kita di pertama kali ini akan membahas tentang apa itu maknanya. Makna itu kan berarti definisi ya, pengertiannya tentang hak warga negara dan juga kewajiban warga negara. Apakah setiap hak dan kewajiban warga negara ini berbeda antara negara satu dengan negara yang lain? Bisa jadi berbeda, ya. Ada yang bisa menemukan perbedaannya apa? Pernah kamu tahu bahwa di luar negeri, misalkan di negara Jerman, ada tunjangan untuk setiap ibu yang melahirkan? Ya, tunjangan juga untuk anaknya mendapatkan fasilitas selama 2 tahun, tunjangan dari negara. Jadi memang dikasih uang untuk beli kebutuhan nutrisinya begitu ya, untuk mendapatkan akses makanan yang sehat dan layak begitu. Itu memang jadi digaji istilahnya. Jadi ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui beserta bayi yang lahir tadi, itu istilahnya digaji oleh negara selama beberapa tahun di awal kehidupan anak tersebut. Kalau di Indonesia apakah kita ada hak seperti itu? Ya. Dan paling kita mendapatkan akses untuk perawatan di puskesmas secara gratis seperti itu. Tapi kalau secara manajerial di negara kami kayaknya belum sampai ke sana ya. Nah itu salah satu bukti bahwa memang ternyata antara satu negara dengan negara yang lain bisa jadi haknya berbeda. Tergantung dia masuk ke warga negara mana, begitu ya. Tertarik pindah ke Jerman jadi warga negara Jerman? Ada yang tertarik, ada yang enggak juga ya. Ya banyak faktor ya. Ya itu nanti bisa kita debatkan. Justru tentang apakah kita mau nih pindah ke warga negara gitu. Karena memang faktanya baik juga warga Indonesia yang pindah ke warga negara. Ya. Tapi banyak juga yang nggak mau tentunya. Nah sebelum ke lebih dalam, kita harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran kita hari ini apa. Belum jalan ya? Mungkin agak ini. Dia suka gini gak sih? Enggak ya? Jadi kita tunggu dulu, dia akan berganti slide-nya. Pindah ke bagian tujuan pembelajaran. Pembelajaran ya, tujuan pembelajarannya. Jadi kita akan melakukan apa? Kegiatan yang pertama adalah mengamati tayangan video ya. Jadi dengan mengamati tayangan di video ini kalian juga itu termasuk suatu kegiatan literasi. Nah kan hari ini kalian kayak bosan baca buku ya? Jadi kita bantu dengan literasi menggunakan tayangan video gitu
warga negara dengan benar. Ini terbayang ya, kegiatannya adalah mengamati tayangan video dan juga membaca dari berbagai macam sumber. Selanjutnya, ini kan mau ditulis ya. Jangan ditutup ya. Ya, materi ajarnya adalah makna dan kewajiban warga negara. Jadi memang hanya di permukaan ya bagian definisi tentang hak dan kewajiban warga negara secara definisi. Ini adalah kegiatan kita yang pertama, yaitu kalian mengamati tayangan video. Mohon maaf ini tidak bisa di-fullkan secara maksimal ya, karena keterbatasan teknis. Pernah lihat nggak video ini? Iya, belum jalan memang. Bentar ya. Oh iya, ini di sana ada lagi kita tahu. Tapi tenang aja, ini enggak yang itu. Ini videonya agak panjang, nanti akan disimak ya. Boleh juga dicatat ketika kalian menemukan hal-hal baru. Negara menjadi wadah bagi masyarakat dan bangsanya. Negara menjadi tempat kita lahir, kita tumbuh dan berkembang. Banyak yang telah diberikan negara untuk kita. Tapi, apa yang sudah kita lakukan untuk negara? Sudahkah kita berjasa mengharumkan nama bangsa di mata dunia? Sudahkah kita memperbaiki carut-marutnya masalah di negeri ini? Apakah kita tahu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara? Apakah kita tahu bagaimana cara menjadi seorang warga negara yang baik? Apa kata mereka? Hak adalah sesuatu yang melekat pada setiap individu yang harus ditunaikan dan dihormati oleh orang lain dan oleh negara. Sebagai contoh, hak kita sebagai manusia, kita memiliki hak untuk hidup, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk mengenyam pendidikan, dan mendapatkan akses dasar kepada diri kita sendiri. Hak adalah apa yang dibutuhkan kita untuk Indonesia. Hak itu sesuatu yang bisa kita dapatkan, bisa kita putuskan, atau bisa kita lakukan, tetapi tidak harus kita dapatkan, tidak harus kita putuskan, dan tidak harus kita
Kewajiban adalah konsekuensi yang dihasilkan dari hak yang kita miliki. Sebagai contoh, kita telah dijamin hak kita sebagai warga negara seperti untuk mengeluarkan pendapat, kemudian kebebasan beragama, maka kita memiliki kewajiban kepada negara. Sebagai contoh seperti membela negara, cinta tanah air. Jadi intinya adalah kewajiban adalah hasil atau konsekuensi yang harus dijalankan oleh setiap orang. Kewajiban mempertahankan dan menjaga negara Indonesia. Ya, kewajiban adalah hal yang harus kita lakukan dan harus kita pertanggungjawabkan. Menurut saya yang harus didahulukan, apalagi dalam konteks kehidupan bernegara, adalah kewajiban. Karena kita harus mengesampingkan ego kita jika kita ingin membangun negara kita yang sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Karena jika masih melekat ego atau hak kita yang harus dipenuhi oleh orang lain, maka kapan kita dapat membela negara kita? Kapan kita dapat membangun negara kita? Jadi kita harus mengedepankan kewajiban daripada hak kita sendiri. Semuanya sama-sama dulu kewajiban negara Indonesia apa yang diberikan pada rakyat, kemakmuran, keadilan, kesejahteraan dan lain sebagainya. Haknya apa yang harus kita berikan kepada negara itu mempertahankan negara Republik Indonesia. Menurut saya kedua-duanya harus berjalan seiringan, karena kalau kita hanya melakukan hal saja, kita bisa menjadi orang yang seenaknya sendiri. Kalau hanya kewajiban saja, maka kita bisa menjadi orang yang terlalu keras, tidak bisa fleksibel. Yang menurut saya kedua-duanya harus berjalan seiringan. Misalnya kita makan itu kita itu bisa kewajiban, tapi itu juga hak kita untuk makan. Kita wajib makan supaya kita sehat. Tapi untuk hak untuk makan atau tidak itu hak kita. Sederhana misalnya pipis itu wajib, tapi itu hak kita. Haknya itu kita mau pipis kapan, mau pipisnya di mana, itu hak kita. Tapi yang kedua kan kewajibannya kita pipis. Nah itu maksud saya itu. Oke, sebagai contoh yang sangat simpel adalah sekarang kita berada di kampus Visipol Universitas Gadjah Mada. Nah, kampus Visipol Universitas Gadjah Mada ini adalah kampus milik pemerintah. Di sini negara telah memenuhi hak saya untuk mengenyam pendidikan yang layak, yaitu dengan mendirikan berbagai sekolah, kampus-kampus negeri yang beberapa di antaranya tidak berbayar. Kemudian masih ada lagi seperti jaminan kesehatan, jalan raya, infrastruktur, bandara, rumah sakit, dan lain sebagainya yang telah negara berikan kepada saya. Apa yang negara Indonesia berikan kepada saya? Mungkin kedamaian, kesejahteraan, ya walaupun belum semuanya merata, kerukunan, itu Yang Indonesia telah berikan pada saya cinta dan kebanggaan. Hidup saya. Untuk contoh simpelnya adalah ketika lagu kebangsaan Indonesia Raya diputar, saya memposisikan diri saya pada posisi siap. Kemudian saya tidak berbicara kepada orang lain, saya berdiri tegak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, karena saya percaya dan yakin bahwa kita sebagai warga negara harus menyanyikan lagu kebangsaan ini dengan penuh hikmat. Apalagi para pahlawan kita yang telah gugur, mereka berjuang mati-matian untuk mewujudkan negara kita sebagai negara yang berdaulat. Oleh karena itu,
Mengapa kita tidak melakukan hal simpel itu? Menjaga cara kita yang akan dikuasai dari orang-orang asing semampu dan sekuat saya. Untuk menjadi warga negara yang baik, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, kita harus mengedepankan kewajiban kita kepada negara. Jika kita telah mengedepankan kewajiban kepada negara, kemudian negara telah terbangun dengan baik atau setidaknya negara memiliki kedaulatan, maka disitulah baru negara memenuhi hak-hak kita sebagai warga negara. Jadi ada korelasi kewajiban dulu baru hak. Cukup berlaku jujur itu sudah jadi warga negara yang baik. Harapan saya untuk pemerintah Indonesia ke depannya adalah dapat membangun, kemudian mengatur negara kita ini untuk menjadi lebih baik dan sesuai dengan tujuan negara sesuai tersambung dengan dalam Undang-Undang Dasar 45. Harapannya supaya yang sudah baik dipertahankan, yang belum lebih baik lagi, biar semuanya merata dari Sabang sampai Merauke. Bekerja dengan penuh tekad, jujur, amanah, dan selalu ingat bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Dan juga sudah diberikan sampel ya 3 narasumber tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia khususnya begitu. Nah, kalian lebih sepakat kepada pendapat yang mana? Yang pertama, yang kedua, yang sapam ya, yang ketiga, ya, filosofis ya, ya. Lebih sepakat yang mana? Yang ketiga, ya boleh. Yang pertama juga boleh. Yang kedua? Yang pertama itu teoritis menurut saya sih ya. Yang kedua realistis. Ya. Makanya ketika dia bingung ketika apa yang diberikan negara, agak sih ya. Agak bingung juga. Kedamaian, kesejahteraan, walaupun memang bukan masalah. Karena memang pakaian juga. Ya. Lalu masuk ke yang ketiga ya memang lebih filosofis ya. Jadi memang ini gayanya beda, tipenya beda. Tapi apa yang bisa kita tangkap dari video yang tadi? Apa itu yang dimaksud dengan hak warga negara? Ya boleh satu orang deh. Ya, dari negara. Boleh kita menuntut negara? Boleh. Ya, sah-sah saja. Kan itu kewajiban negara kan? Iya. Apa yang bisa kita tuntut kepada negara? Kedamaian. Keadilan, ya. Makanya sah-sah saja ketika kita tidak merasa tidak tidak terima dengan keputusan hakim misalkan di pengadilan ya, boleh kita mengajukan banding ya, itu nggak masalah, itu hak kita berarti. Boleh melakukan demonstrasi kepada pemerintah? Boleh, asalkan tidak anarkis kan? Iya. Karena memang kita ada tuntutan kita yang memang sekarang belum dipenuhi oleh negara. Jadi itu sah-sah saja ya. Lalu kewajiban kita apa kira-kira kepada negara? Kewajiban warga negara itu apa maksudnya? Yang bisa ditangkap dari video tadi. Ada yang mau masukin apa? Dari video yang tadi, kira-kira apa kewajiban warga negara? Selain ada hak yang bisa kita tuntut kepada negara. Gimana? Ada? Ambil deh. Apa? Gimana? Kedamaian? Oh, melestarikan kedamaian, jadi menjaga kedamaian begitu ya. Tidak melakukan bullying, misalkan di sekolah itu juga bentuk partisipasi kita sebagai negara ya.
Jadi kewajiban kita sebagai warga negara maksudnya apa? Apa yang bisa kita lakukan ya untuk negara sebagai warga negara yang baik. Bisa lah ya. Itu definisi yang bisa kita tangkap dari video yang tadi. Nah, selanjutnya itu kan menurut kalian ya, menurut kita, gitu kan? Dan juga menurut mas-mas yang tadi. Ya, sekarang silahkan selanjutnya adalah kita akan buat kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 4 orang saja. Biar lebih mudah mungkin saya aturnya per meja ya. Jadi ini satu kelompok dari ini. Gitu ya. Ya, yang apa yang bisa dilakukan? Ini silahkan baca buku atau sumber lain yang berkaitan dengan materi pembelajaran yaitu makna hak dan kewajiban warga negara. Lalu kamu silahkan cari nama ahli yang memiliki pendapat. Jadi harus ahli ya, bukan pendapat kita, bukan pendapat mas-mas juga yang tadi. Ya, pengertian hak dan kewajiban warga negara itu apa? Menurut para ahli politik yang ada yang bisa kalian temukan di buku paket ataupun dari internet ya. Cukup 3 ahli saja. Nanti berdasarkan pendapat tersebut silahkan kamu analisis nih persamaan dan perbedaannya apa saja. Karena kan dari 3 pendapat ahli ini bisa saja ada garis merah yang sama ya. Benang merahnya bisa jadi sama begitu. Nah, bedanya tapi di mana? Nanti silahkan dicari juga. Ya. Nah, setelah itu setelah kalian bisa mencari tahu perbedaan dan kesamaannya dari para pendapat ahli tadi, silahkan dirumuskan sendiri menurut kelompok kalian. Jadi intinya kesimpulannya apa itu hak warga negara dan juga kewajiban warga negara. Oke, bisa dipahami? Ya, silahkan didiskusikan bersama dengan kelompok masing-masing sesuai dengan pembagiannya tadi. Boleh difoto dulu. Ya, silahkan duduknya dikondisikan agar bisa barengan sama teman-temannya. Agak buram ya? Iya, kirim ke grup aja. Atau kalau susah kesini aja nih, difoto di laptopnya, nanti dikirim ke grup. Ya. Ya, sini fotonya. Ya, kirim ke grup.
Kita pilih grup ya. Kesimpulan memang dulu, iya, kesimpulan untuk kelompok kalian. Setelah kalian olah tadi menganalisis, biasanya nanti kata, oh, menurut
Patah ya? Enggak sih. Gak apa-apa. Masih jalan. Iya kok bisa? Angin kali. Ih kamu jangan bikin ngeri deh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Iya kaki-kakinya ini. Ya, 40. Bedanya itu yang nomor 2 itu penggunaannya beda sama kayak kita kan.
Nanti sisanya yang kalau ngapain presentasi ya.
bahas besok ya. Satu pertemuan lagi nanti besok kita pakai lagi. Pas pelajaran terkait. Ya. Besok. Presentasi absen. Tapi nggak ada tanya jawab kan? Boleh nanti ditanyakan. Bingung nggak?
Sudah? Ya, kelompok ini ya.
Ini yang punya mana? Samaan berarti udah. Mau pakai apa? Oh, nama adik. Bersama berarti belum dibikin. Langsung aja sama perbedaannya paling nggak dibacain lagi ya. Sama punya nggak banyak ya. Langsung nih bedanya apa? Boro dialog sama psikolog. Ya. Berarti kelompok udah siap ya? Iya, nanti ya. Tapi dulu nih, ini masih banyak yang ini. Nah, kelompok ini 1, 2, 3. 4, 5, kita aja. Iya, sama ada benar. Kelompok sebelah. Iya, tapi ini. Sampai main aja sih.
saya sampaikan, saya Widih, ya. Ibu nanya terus. Dan 1 menit lagi kita mulai presentasi ya. Oke, sudah habis waktunya. Ya, silahkan yang siap duluan. Mau kemana? Ayo, siap dulu. gitu. Ya, yang lainnya mohon diperhatikan. Kalau ada pertanyaan boleh diajukan kepada kelompok yang sedang berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Eka Setia. Saya perwakilan dari KUP 1. Dan perkenalkan di sana ada rekan saya. Untuk tokoh-tokoh yang kelompok kami ambil untuk dilakukan penelitian tentang hak dan kewajibannya, yang pertama ada Notonegoro, yang kedua Junuk, dan yang ketiga Kunjoro Purbakronoto. Iya, Kuncoro Persamaannya, persamaan dari hak dan kewajiban yaitu hal tersebut harus dilaksanakan secara seimbang dan saling berkaitan. Perbedaannya, ada yang menyebutkan bahwa hak warga negara layaknya pedoman perilaku dapat melindungi kebebasan dan menjadi peluang dalam menjamin hak-hak dan martabat. Kemudian kewajiban ada yang menyebutkan bahwa kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu kepada pihak tertentu, tetapi ada juga yang menyebutkan sesuatu yang sifatnya timbal balik. Kesimpulannya, menurut kelompok kami, pengertian dari hak merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya dari sebuah negara.
Kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan atau kewajiban untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang wajib. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, ada pertanyaan untuk kelompok 2? Tidak ada, Bu. Cukup jelas ya? Jelas. Ayo boleh, silakan berdiri dia. Ajukan pertanyaan. Kalau ingin bertanya? Oh jadi, oke. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih Masih ada yang ketinggalan? sekian yang bisa saya. Kenapa deh? Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akan undur diri karena maju terus biayanya nggak bakal kelar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Erika. Selanjutnya, kelompok 1 siapa perwakilannya? Mutiara. Ini siang. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Wulandari. Dan rekan-rekan saya ada Delia Maharani, Gita Maharani, dan Gita Ramadhanti dan Celina. Nah, diskusi kami kita mau ngambil dari Profesor Dr. Suroso Degoro dan konselor. Bu jadi bacain nggak? Nggak usah. Oke, jadi kita pertamanya adalah setiap kami berpendapat bahwa hak itu dimiliki oleh setiap individu dan bersifat mutlak, dan berpendapat bahwa kewajiban adalah keharusan yang harus dilakukan. Lalu perbedaannya adalah menurut Profesor Dr. Suroso Degoro, hak tergantung pada kita, sedangkan menurut Kyoto penggunaan hak bebas dan setara. Dan yang terakhir menurut Pensoro, haknya bersifat hukum. Lalu untuk kewajibannya, perbedaannya adalah menurut Profesor Dr. Degoro, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan, sedangkan menurut Kyoto, kewajiban yang segala sesuatu yang harus dilakukan dengan tambahan rasa penuh tanggung jawab. Dan yang terakhir, kewajiban adalah beban yang memberikan sesuatu yang seharusnya dibiarkan oleh pihak tertentu. Lalu kesimpulan yang kita dapat adalah, jadi hak adalah sesuatu yang harus kita miliki dan bersifat mutlak, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Ada pertanyaan? Ada yang ingin bertanya? Ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada ditutup. Oke, cukup sekian presentasi dari saya dan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya. Siapa dulu? Ya, boleh. Raska. Oh, mau dulu, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Hairi Nisa dan rekan-rekan kelompok saya ada Naya Rosita Ningrum, Rosita, Nova Ayu, sama Muhammad Amrudin. Oke, saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama yaitu kita itu mengidentifikasi 3 pengertian hak dan kewajiban warga negara menurut para ahli. Yang pertama ada Profesor Dr. Suroso Degoro.
Pengertian hak menurut dia adalah langsung aja ke persamaan ya. Oh, langsung ke persamaan. Oke, lanjut ke persamaan dan Bukunya aja disebutkan tokohnya siapa saja pendapatnya. yang pertama dari Profesor Dr. Negoro, yang kedua dari Profesor RMT Sukamto Notonegoro, dan yang ketiga ada Sri Janti. Lalu langsung ke analisis persamaan dan perbedaannya ya. Persamaan hak dari ketiga para ahli tersebut yaitu sama-sama menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima. Lalu persamaan kewajiban yaitu beban untuk memberikan sesuatu kepada pihak tertentu. Lalu perbedaan hak menurut Sri Janti yaitu sebuah pedoman yang berfungsi melindungi kebebasan, dan untuk perbedaan kewajibannya itu tidak ada ya teman-teman. Lalu yang ketiga langsung ke kesimpulan makna hak dan kewajiban menurut pendapat dari kelompok kami, yaitu hak adalah sebuah wewenang di mana seseorang memiliki kebebasan untuk menerima atau melakukan sesuatu sesuai keinginannya yang sudah semestinya diterima atau diperoleh sesuai dengan proporsi, keseimbangan, dan batasannya. Lalu ada kewajiban menurut kami yaitu suatu keharusan yang wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturannya. Baik teman-teman, cukup itu dari kelompok kami, semoga bisa dan dapat dimengerti. Ada yang ingin bertanya? Ada pertanyaan? Oke, baik, terima kasih teman-teman. Sekian dan terima kasih, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya pendapat-pendapatnya. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asrama Eka, perwakilan dari kelompok Empat. ya, kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang wakil Lanjut aja. Yang pertama ada Prof. Dr. Notonegoro, kedua ada Sri Janti, ketiga ada John Locke. Berdasarkan pendapat-pendapat para pakar yang Anda temui, coba Anda persamaan hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang diterima oleh pihak tertentu sebagai seorang warga suatu negara yang pada pelaksanaan dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan. Kewajiban adalah beban yang harus dilakukan sebagai warga suatu negara. Perbedaan hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang dapat diperoleh seseorang, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang mengikat seseorang untuk dilakukan atau diberikan. Terus yang ketiga ada, coba Anda rumuskan pengampunan dan kewajiban warga negara berdasarkan pendapat sendiri. Menurut pendapat saya, hak merupakan sesuatu yang kita dapatkan, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Tidak ada. Ada pertanyaan untuk kelompok 4? Ya, ada. Ada pertanyaan, boleh. Silahkan. Ada. Ada tuh, ada itu. Kok pas kesimpulan itu menurut saya bukan kelompok. Emang Iya. iya, Kalau lain Kelompok ya? itu yang sama ada beban-beban itu dia beban. Belum ada. Dibantu boleh? Maksudnya beban apa? Itu kan lagi persamaan ada beban apa sih? Ya, kewajiban itu ya. Mungkin dimaksud beban itu karena dia apa? Sesuatu yang memang harus dilakukan ya. Jadi kita kayak semacam punya utang gitu loh. Kalau belum melaksanakan itu, ya. Mungkin begitu maksudnya. Masih itu dijadiin beban gitu. Itu kan menurut pendapat kelompok itu. Kalau dijadiin beban nanti nggak ikhlas. Nah iya ya. Jadi seharusnya nggak mesti begitu ya.
Tapi namanya pendapat kan bisa jadi berbeda. Ada yang menganggapnya sebagai suatu beban, ada juga yang melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Ya itu kelompok itu ya dari kelompok mereka rasa. Sudah rasa? Ya ditutup boleh. Ulas lagi jawaban. Penutupan dulu. Jawabannya apa? Diulang lagi. Udah lagi. Jawab ulang lagi. Udah tutup aja rasa. Sekian dari kelompok kami. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kelompok selanjutnya. Oke, ayo diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Imam Abu Hanifah dari kelompok 5. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari kelompok kami. Yang pertama coba identifikasi tiga pengertian dan kewajiban warga negara menurut para pakar ahli. Yang pertama itu ada dokter negara, dokter negoro. Yang kedua gonluk. Yang ketiga konjoro. Yang kedua berdasarkan pendapat para pakar yang ada penunjukan. Persamaan dan perbedaannya. Pertamanya yaitu dari pendapat para ahli tentang hak dan kewajiban adalah dua hal tersebut harus dilaksanakan secara seimbang dan saling berkaitan. Perbedaannya dari pendapat para ahli tentang hak dan kewajiban adalah ada yang menyebutkan bahwa hak warga negara layaknya pedoman perilaku dapat melindungi kebebasan dan menjadi peluang dalam menjamin harta dan martabat. Hak adalah kekuasaan untuk menerima sesuatu yang semestinya. Kemudian ada juga yang menyebutnya bahwa hak berhubungan dengan kedudukannya terhadap suatu negara. Kemudian terkait kewajiban warga negara, ada yang menyebut bahwa kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu kepada pihak tertentu. Tapi ada juga yang menyebut bahwa kewajiban warga negara yakni sesuatu yang sifatnya timbal balik. Terus rumuskan makna hak dan kewajiban warga negara berdasarkan pendapat kelompok kami. Jawabannya, hak dan kewajiban itu adalah dua hal yang saling berkaitan. Hak merupakan sesuatu yang kita dapat apabila kita sudah melakukan kewajiban, sedangkan kewajiban merupakan sesuatu hal yang wajib kita lakukan dan dipertanggungjawabkan. Oh iya, jawabkan. Ada pertanyaan untuk kelompok 5? Silakan. Ya, silakan berdiri boleh. Sebutkan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Ya, hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Misalkan hak warga negara apa saja? Contohnya ada Contohnya. Itu haknya ya, kewajibannya dalam kehidupan sehari, kewajiban warga negara. Iya, dibantu ya, menjaga fasilitas umum. Ya, itu ya contohnya ini. Ya, cukup ya. Ya, boleh ditutup Imam.
Oke, cukup sekian dari kelompok saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, kelompok 6. Enam ya, hitungannya 6. 6, hitungannya ke 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musa Putra, perwakilan dari kelompok 6. Dan kita akan menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan hak dan kewajiban. Yang pertama ada dari Sri Janti, yang kedua dari Profesor Dr. Noto Negoro, dan ketiga dari kita ada persamaan. Dari ketiga persamaan tersebut, hak merupakan sesuatu yang dapat diperoleh oleh setiap orang, sedangkan kewajiban menurut Sri Janti dan Negoro, kewajiban ialah suatu keharusan yang harus kita lakukan tanpa alasan apapun dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan perbedaan menurut Sri Janti, hak merupakan unsur normatif yang menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabat yang dan sedangkan menurut Profesor Dr. Noto Negoro, hak adalah suatu kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu, dan menurut Jolok, hak merupakan sesuatu yang tidak dapat diganggu-gugat atau bersifat mutlak. Kesimpulan, hak merupakan suatu hal yang kita terima atau kita dapatkan oleh pihak tertentu yang bersifat mutlak atau tidak dapat diganggu-gugat, yang bertujuan untuk menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga martabat, harkat dan martabat. Kewajiban adalah suatu keharusan yang harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab. Ya, ada pertanyaan. Ya, Anggi tolong dibajuin ya. Ya, silakan ajukan pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Rita. Saya menanya, jika ada seseorang yang melakukan kewajibannya dengan secara terpaksa, itu gimana? Ya, melakukan kewajiban tapi terpaksa. Kira-kira bagaimana? Boleh dibantu teman-temannya dari kelompok 6? Ya, boleh ya, pertanyaan sekaligus yuk. Kita. Tolong berdiri dulu, sebutkan namanya. Unsur normatif itu apa? Ya, unsur normatif itu apa maksudnya katanya, ya? Boleh dibantu yuk kelompok 6 yang lainnya. Bagaimana jika melakukan kewajiban tapi dengan terpaksa tadi? Dianggap beban, kan ada yang bilang tadi gitu ya. Oh, yang unsur normatif dulu mau dijawab, boleh? Silahkan berdiri yang mau jawab. Iya. Unsur normatif adalah pernyataan yang sesuai dengan apa yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu dan bersifat positif secara kata bahasa dan disiplin. Pernyataan positif pernyataan yang bersifat membangun atau tidak mencela atau memberikan dorongan yang sifat positif. Misalnya bisa membantu membuat seseorang menjadi lebih semangat. Boleh, nanti dulu. Nanti dulu ya, pertanyaan pertama dulu. Yang melakukan kewajiban tapi terpaksa, kira-kira gimana? Boleh pendapatnya? Waktunya terbatas, cukup ya Imam ya? Pertanyaannya cukup dulu. Kita tunggu satu pertanyaan terakhir belum dijawab. Terpaksa. Wajar nggak sih kalau kita melakukan wajar? Ya, wajar ya? Betul, walaupun terpaksa memang harus dilaksanakan. Ibarat kata gini, ketika kita punya kewajiban sebagai muslim untuk sholat ya, di usia 7 tahun udah wajib tuh disuruh sholat sama orang tuanya, ya kan? Di umur 10 kalau nggak sholat juga itu udah bisa dipukul. Ya, kenapa? Karena saking wajibnya. Padahal usia 7 tahun sama 10 tahun kira-kira anak udah balik belum? Belum ya, belum punya kewajiban kan sebetulnya taklif hukumnya kan nggak ada ya. Ya, jadi sebetulnya belum melakukan itu juga belum dosa sebenarnya gitu hitungan Allahnya.
Tapi memang karena Rasulullah memerintahkan demikian, 7 tahun sudah disuruh sholat, belajar sholat, 10 tahun udah harus terbiasa dengan sholat. Dalam artian si anak tadi kan melakukan sesuatunya dengan terpaksa awalnya, tapi lama-lama ada yang kurang nggak kalau kita nggak melakukan sholat? Ada yang hilang kan dalam hidup ya? Saya kayaknya belum ketinggalan apa ini? Oh iya belum sholat asar misalkan gitu. Ya, jadi memang wajar ketika kita melakukan satu kewajiban biasanya memang dimulai dengan keterpaksaan. Tapi lama-lama dengan seiring bertambah bijaknya kita, tambahnya ilmu pengetahuan yang kita miliki, makin sadarnya kita tentang kewajiban kita, biasanya nanti lama-lama kita akan penuh dengan kesadaran. Oh iya, emang saya sholat itu karena perintah Allah, bukan lagi karena suruhan orang tua, gitu kan? Ya, jadi wajar ya, dimulai ya memang harus begitu juga. Begitupun dengan kita belajar. Kamu belajar awalnya dipaksa nggak? Iya. Tapi sekarang sudah cinta kan sama belajar? Ya nanti akan mencintai, belum ya? Nanti juga akan mencintai belajar. Demikian ya, jadi memang wajar lah ya di awal-awal begitu. Jadi karena kewajiban memang harus dilaksanakan. Suka nggak suka memang dilaksanakan gitu ya. Ego kitanya, hawa nafsu kitanya yang diturunin gitu kan? Ya. Boleh ditutup, Anggi? Dari saya berapa menit sambungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sudah tampil semua ya? Ya, sebentar. Ini saya setting dulu gimana ya? Ya. Oke, ini kita masuk kepada kesimpulan. Tadi kalian masing-masing kelompok sudah memberikan kesimpulan yang bagus ya. Ini sampai saya bingung sih mau diberikan kepada siapa ya? Oh saya aja. Ya. Nanti ya saya lihat nanti berdasarkan presenter terbaik ya. Ya, ini kesimpulan materi kita pada hari ini ya, bahwa hak warga negara ini adalah sesuatu perangkat hak yang melekat dalam diri manusia. Jadi memang sesuatu kalau sudah melekat dalam diri manusia tidak bisa dihilangkan. Ada yang bilangnya suci, katanya ada yang murni, ada yang mutlak. Jadi memang sesuatu yang melekat, tidak bisa terpisahkan dari manusia. Dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Untuk itulah kita bernegara, karena memang apa yang diurusin. Ngerti ya? Ya. Jadi wajar-wajarnya ketika kita menuntut adanya kedamaian, menuntut adanya perlindungan, gitu ya, itu wajar. Lalu yang kedua, juga adalah kewajiban. Apa itu kewajiban warga negara? Bahwa kewajiban warga negara ini adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Ketika kita disuruh di dalam undang-undang harus membayar pajak, gitu ya, atau harus apa? Mematuhi rambu lalu lintas segala macam ya. Juga harus menjaga kebersihan lingkungan. Nah itu memang sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga negara. Karena tadi ada hubungan timbal balik. Tadi ada yang mengatakan begitu kan? Ya, jadi ini memang sesuatu yang kalau kita mendapatkan hak kita pun wajar memberikan sesuatu kepada negara. Oke? Dalam hal ini sebetulnya tidak hanya dalam hubungan kita dengan negara, tapi juga dalam hubungan kita dengan keluarga juga ada demikian. Ada hak kita dan juga ada kewajiban yang harus kita lakukan. Ya, jangan sampai kita fokus mencari hak kita, tapi sebetulnya kita tidak melaksanakan kewajiban. Karena yang ada nantinya kita jadi orang yang kurang siap ya. Haknya nggak tahu kewajibannya apa. Seperti itu ya. Ya, ini tadi berdasarkan hasil presentasi terbaik saya berikan stiker untuk hari ini kepada paling bagus tadi siapa? Erika, Raska, siapa? Oh, saya tadi kata paling semangat ya Imam ya. Ya, tapi saya juga salut ya. Tadi saya mendengar suaranya Anggi, wah ternyata lembut suaranya ya. Makanya dia belajar teorinya banyak, terus saya ajarin aja. Ya, aman lagi saya dengar suaranya Anggi dengan lembut ya kan. Ya, kita lanjutkan. Iya. Anggi kan kuliah, masuk ya. Ya, terima kasih untuk pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Pekan depan kita akan mempelajari tentang substansi hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Pancasila ya. Nanti kita akan agar tidak bosan karena itu ada isinya banyak teori. Kita akan buat dalam bentuk student games turnamen.
Jadi kita akan bikin turnamen. Kalian akan dilakukan, gitu ya. Dan nanti kita akan pakai baju juga. Gitu. Tapi kelompok. Dan kita pakai layar, gitu ya, untuk pekan depan. Oke? Ya, materinya adalah substantif, hak dan kewajiban warga negara menurut Pancasila. Oke? Ditutup dulu hari ini, boleh ditutup dulu, dipimpin doa lagi. Sama siapa saja kita? Ya, ditutup. Ya. Sebelum untuk pelajaran hari ini, anak-anak kita berdoa ya. Ya, dicukup untuk hari ini ya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.